Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-62 hingga 68 dari surah Thaha, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa yang sudah lama berlaku, jauh sebelum Rasulullah. Kemudian kisah itu diceritakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Karena di pangkal surah Thaha itu diterangkan tentang Rasulullah, yaitu Rasul yang diturunkan kepada baginda Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu isinya adalah kebenaran yang paling pokok, yang paling utama di dalam Al-Quran itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika menyampaikan dakwah itu Rasulullah menghadapi kaum, yaitu ketika di kota Mekah, yaitu kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Penduduk kota Mekah pada masa itu menyembah berhala, menyekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik. Maka Rasulullah menghadapi tantangan yang begitu berat, karena penduduk kota Mekah itu dari kalangan para bangsawan dan juga para pengusaha, mereka lah yang berkuasa di kota Mekah. Sementara Rasulullah SAW sendiri, kemudian belum ada pengikut menyampaikan kebenaran, maka jelas Rasulullah menghadapi gelombang perlawanan yang cukup besar. Maka Rasulullah merasa berat dalam menghadapi ujian dakwah tersebut, maka Allah ringankan beban Rasul dengan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, perumpamaanmu sama seperti Nabi Musa dahulu, yaitu apabila kamu sekarang menghadapi orang-orang kafir di kota Mekah, maka dahulu Nabi Musa pun juga menghadapi orang-orang kafir di Mesir. Bahkan yang mereka hadapi adalah Fir'aun yang melampaui batas. Kemudian Fir'aun menggunakan kekuasaannya mengumpulkan para tukang sihir untuk menghabisi Nabi Musa alaihissalam. Tetapi pada akhirnya kemenangan adalah pada Nabi Musa alaihissalam. Maka begitu jugalah engkau wahai Muhammad, kemenangan pada akhirnya adalah pada dirimu. Kemenangan itu akan berpihak kepadamu wahai Muhammad. Nah, jadi kisah Nabi Musa yang diceritakan kepada Rasulullah tujuannya adalah untuk menghibur Rasulullah dan juga bagi kita pada hari ini, yaitu ketika kita mempelajari kisah Nabi Musa, yaitu jauh sebelum Nabi Muhammad, maka tujuannya adalah kalau dahulu untuk menghibur Rasulullah, maka bisa juga untuk menghibur kita pada hari ini
Karena kita melanjutkan perjuangan Rasulullah menyampaikan kebenaran, maka mungkin saja dalam menyampaikan kebenaran kita akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci kebenaran, yang menolak kebenaran, bahkan sampai kepada memusuhi kebenaran. Bukan hanya kebenaran yang dimusuhi, yang menyampaikan kebenaran pun juga akan dimusuhi. Maka bagaimana supaya kita istiqomah dalam menyampaikan kebenaran? Maka diantaranya adalah dengan mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah Al-Quran seperti kisah Nabi Musa alaihi salam. Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam begitu panjang di dalam surah Thaha ini, dan sudah beberapa kali pertemuan sebelum ini telah disampaikan tentang Nabi Musa alaihissalam yang diangkat menjadi Rasul, kemudian diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Kemudian Nabi Musa dikuatkan dengan mukjizat. Ketika awal-awal diangkat menjadi Rasul, Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan mukjizat itu kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa menjadi kokoh, kuat, gagah, percaya diri. Lemparkan tongkatmu wahai Musa. Nabi Musa lemparkan tongkat berubah menjadi ular. Keluarkan tanganmu dari ketiakmu wahai Musa. Kemudian tangan itu pun bercahaya. Jadi Nabi Musa dari awal sudah mengetahui ada mukjizat yang dibekalkan kepada dirinya sebagai bukti kerasulannya. Kemudian ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi kepada Fir'aun dan sampai bertemu dengan Fir'aun, di hadapan Fir'aun sekali lagi mukjizat itu berlaku, yaitu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu berubah menjadi ular. Tangan dikeluarkan, kemudian bercahaya. Fir'aun sendiri melihat bahwasanya kejadian itu kejadian yang luar biasa, tidak seperti kelaziman yang biasa. Maka Fir'aun memahami bahwasanya Nabi Musa itu adalah seorang tukang sihir. Nah, atau ini tafsiran kita yang sebelum ini juga dijelaskan bahwasanya Fir'aun mengatakan Nabi Musa sebagai tukang sihir adalah untuk ya membangun opini di tengah masyarakat bahwasanya Nabi Musa ini adalah bukan seorang rasul tetapi seorang tukang sihir. Jadi kelebihan yang ada padanya itu adalah kelebihan yang juga dimiliki oleh para tukang sihir yang lainnya. Maka tak perlu diikuti. Jadi tujuannya adalah supaya Nabi Musa diabaikan sebagai seorang rasul penyampai kebenaran. Nah, semakin jelas Nabi Musa sebagai seorang Rasul bagi Fir'aun adalah ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, siapa Tuhanmu wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, Tuhanku adalah, masih ingat kisah sebelum ini? Tuhanku adalah pencipta alam semesta ini dengan ukurannya yang sangat terperinci, kemudian meletakkan aturan yang dengan aturan tersebut berjalanlah setiap ciptaan itu dengan aturan itu. Manusia dengan aturan sebagai manusia, langit sebagai aturan sebagai langit, kemudian bumi dengan aturan bumi itu, kemudian air, udara, semua ada aturannya. Ini yang kita sebut sekarang ini sebagai aturan semula jadi. Semula jadi ini yang tabi'i, ya, yang kita sebut juga sunnatullah, yang pada hari ini disebut dengan istilah scientific, sesuai dengan sains. Nah, hukum kausalitas yang Allah letakkan di alam semesta ini dan Allah berlakukan dan mendatangkan manfaat. Nah, ketika Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang sangat ringkas, tepat, padat, maka Fir'aun tak bisa lagi melanjutkan perdebatan. Akhirnya memindahkan perdebatan kepada yang tak sepatutnya dibicarakan, yaitu tentang generasi yang terdahulu. Tapi pada akhirnya Fir'aun ini masih juga mencari celah untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Kalau tidak berhasil dengan perdebatan, maka sekarang ini dengan pertentangan secara keilmuan, yaitu ilmu sihir. Ilmu sihir itu adalah ilmu yang datang dari sisi Allah juga, tetapi diajarkan dahulu oleh malaikat Harut dan Marut. Nah, ini sudah pernah kita pelajari dulu di surah Al-Baqarah. Jadi ada dua malaikat yang mengajarkan ilmu sihir. Kemudian diikuti oleh syaitan-syaitan. Jadi syaitan-syaitan itu mempelajari ilmu sihir,
kemudian mereka menguasai ilmu sihir, kemudian syaitan itu pula mengajarkannya kepada manusia, sehingga banyak pula manusia yang mempelajari ilmu sihir. Di antaranya siapa? Tukang-tukang sihir Fir'aun. Kemudian ada yang dibawa ke dalam cerita ya sekarang ya, cerita dongeng anak-anak, dan disukai pula oleh kaum muslimin. Itulah buruknya kita ini. Siapa namanya? Harry Potter. Ya, yaitu cerita sihir. Kononnya si anak ini telah belajar sihir, kemudian dia menjadi istimewa, kemudian berlakulah yang luar biasa pada anak ini. Memang siapa yang mempelajari sihir, kemudian sihir itu berlaku, menjadi seperti yang memiliki kelebihan atau melakukan perkara yang luar biasa. Kononnya bisa terbang lah, kemudian bisa menembus dinding lah. Kita bisa tak berjalan menembus dinding ini? Tidak bisa. Tetapi orang yang belajar ilmu sihir, bisa dia menembus dinding ini? Bisa. Itu kehebatan keilmuan sihir itu. Karena dibantu juga oleh jin, oleh syaitan, sehingga ilmu sihir itu berlaku. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnash syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Yaitu syaitan itu kafir karena mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Kita tak akan bahas lagi ayat itu. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah Fir'aun menggunakan kekuatan ilmu sihir yang dimiliki oleh para ahli sihir di Mesir itu untuk menghabisi Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa itu sebenarnya berhadapan dengan Fir'aun, tetapi Fir'aun menggunakan tukang sihir, maka sekarang berhadapan dengan tukang sihir. Nabi Musa alaihi salam sudah menetapkan waktu, Fir'aun menetapkan tempatnya adalah tidak jauh dari kediaman Fir'aun dan tidak pula jauh dari kediaman Nabi Musa, dan tempat itu bisa dilihat oleh semua orang yang akan menyaksikan perlawanan antara tukang sihir dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan masing-masing menggunakan keilmuan yang mereka miliki. Kemudian ditentukan pula waktunya. Kapan waktunya? Pertemuan sebelum ini, yaitu di hari raya. Jadi ada di antara ulama tafsir menyebutkan hari raya itu adalah hari memperingati kelebihan yang ada di Sungai Nil. Namanya Wafa'un Nil. Hari Wafa'un Nil itu maknanya hari mereka menghormati Sungai Nil. Karena Sungai Nil sungai yang membelah negeri Mesir mulai dari selatan sampai utara. Dan di sepanjang aliran Sungai Nil ini tumbuh tanam-tanaman dengan sangat suburnya. Dan disitulah sumber dari rezeki penduduk negeri Mesir. Kalau jauh dari Sungai Nil itu sudah gurun Sahara, padang pasir. Tak ada yang bisa tumbuh kalau jauh dari Nil. Maka mereka sangat bersyukur sekali, sangat berterima kasih sekali dengan adanya Sungai Nil. Maka mereka menjadikan Sungai Nil ini sebagai anugerah yang terbesar untuk mereka. Dahulu ada berlaku di Nil itu banjir besar. Berlaku banjir besar, maka untuk meredakan banjir mereka melakukan acara sesajenan. Ada yang dilempar, dijadikan korban untuk Sungai Nil, kemudian Sungai Nil itu kembali reda seperti biasa. Akhirnya ada kepercayaan sesat dalam menghormati Sungai Nil itu. Sama juga lah di Indonesia ini, ada Gunung Merapi mau meletus, kemudian ada mbah-mbah yang tinggal di sana, kemudian memberikan sesajen supaya Gunung Merapi yang di Jawa Tengah itu tidak meletus. Tapi rupanya meletus juga. Mbah itu pun mati terbakar, hangus sekali. Maka kepercayaan sesat seperti itu ada di mana-mana ketika kebenaran tak sampai ke tempat itu. Rasul tidak sampai ke tempat itu dalam menyampaikan kebenaran, sehingga manusia berada dalam kesesatan. Nah, mereka di hari
mereka memuliakan sungai Nil itu, mereka bergembira, berkumpul, semua tak ada yang bekerja, semuanya ketika itu telah bersiap sedia untuk menyaksikan perlawanan atau pertarungan antara Nabi Musa dengan tukang sihir, atau adu kekuatan yang dalam pandangan Fir'aun adu kekuatan ilmu sihir. Ilmu sihir yang mana yang akan menang, yang dimiliki oleh Nabi Musa atau yang dimiliki oleh para tukang sihir. Dan para tukang sihir Fir'aun itu, agak panjang sedikit mukadimah ini untuk kita mengimbas apa yang sudah kita sampaikan sebelum ini. Bukan sedikit jumlahnya dikumpulkan oleh Fir'aun. Berapa jumlahnya? Dalam riwayat 12 orang, tapi ada lagi dalam riwayat 72 orang, tapi ada lagi dalam riwayat 400 orang, tapi ada lagi satu riwayat 12.000 orang. Dan dalam ayat yang akan kita pelajari ini, mereka itu sesama mereka saling mengingatkan supaya mereka itu satu kesatuan dan berada dalam satu saf yang rapat untuk berhadapan dengan, bayangkanlah, terbayang tidak oleh kita itu, kalau kita ambillah umpamanya yang berapa, 12.000 orang berkumpul berbaris rapat satu kesatuan, dan di hadapan mereka yang dilawan itu hanya 2 orang saja, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan yang kita dapatkan dari ayat Al-Quran, yang memegang tongkat itu hanya Nabi Musa, Nabi Harun mendampingi saja. Maka tak ada cerita tentang Nabi Harun dalam kisah ini, yang ada adalah tentang Nabi Musa alaihissalam. Maka sebenarnya mereka menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Nah, sebelum ini juga kita sudah terangkan bahwasanya ketika sudah berhadap-hadapan antara Nabi Musa dengan para tukang sihir Fir'aun itu, Nabi Musa masih menggunakan kesempatan. Masih ingat sebelum ini? Menggunakan kesempatan untuk mendakwahi para tukang sihir itu, bahwasanya mereka lakukan adalah perbuatan bohong, perbuatan dusta. Manusia melihat itu adalah ular, tapi sebenarnya bukan ular, tali. Itu namanya membohongi manusia. Baru berlaku jujur kalau memang ular, betul-betul ular, bukan tali nampak seperti ular, itu namanya bohong. Maka perbuatan bohong itu akan membawa akibat, yaitu siksaan yang akan mereka terima nanti dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan sudah pasti di hari akhirat. Nah, Nabi Musa mengatakan orang yang mengada-adakan kebohongan itu pasti akan merugi, pasti akan sengsara, pasti akan celaka. Dengan perkataan Nabi Musa ini, maka berselisihlah para tukang sihir. Ini yang dikatakan oleh Musa ini tak biasa ini. Kalau seorang tukang sihir tak mungkin mengatakan perkataan seperti itu. Maka sebahagian para tukang sihir itu mengatakan Nabi Musa itu adalah seorang rasul, tetapi sebagian lagi mengatakan dia tukang sihir itu. Inilah perselisihan, ini yang diterangkan di ayat yang ke-62. Nah, ini sambungan dari pertemuan kita ini. Di 62, yaitu berselisih para tukang sihir itu. Ada yang mengatakan Nabi Musa seorang rasul, karena dari perkataannya itu tak ada seorang tukang sihir yang mengatakan perkataan yang seperti itu. Nah, ini biasanya perkataan yang seperti itu adalah seorang rasul. Berarti kalau Nabi Musa seorang rasul, bermakna Nabi Musa adalah seorang yang benar. Nah, apabila seorang yang benar, maka nanti yang akan berlaku adalah mukjizat, karena seorang rasul akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberi pertolongan kepada Nabi Musa dan mukjizat akan berlaku, maka para tukang sihir tahu betul, sadar betul bahwasanya mereka pasti akan kalah. Maka mereka berselisih, macam mana nih, mau lanjut atau tidak nih? Nah, kalau lanjut, kalau nanti Nabi Musa itu menang, bagaimana nasib kita? Kalau Nabi Musa itu kalah, tapi tak ada pula jaminan.
Nah, maka mereka berselisih. Tapi kita takut juga nih kepada Fir'aun ini. Kalau kita tidak jalankan titahnya, maka kita akan disiksa oleh Fir'aun. Jadi tukang sihir ini serba salah. Maju salah, mundur pun salah. Ini istilah kita pada hari ini ya. Nah, tapi nanti pada akhirnya, nanti belum lagi kisah ini pada pertemuan yang akan datang, yaitu setelah mengetahui kebenaran Nabi Musa sebagai seorang Rasul, dan mereka mengetahui yang berlaku pada Nabi Musa itu bukanlah sihir tapi mukjizat, maka para tukang sihir itu bersujud beriman kepada Allah, Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi itu kisahnya nanti. Nah, tapi kita angkat ke depan cepat supaya kita memahami situasi atau suasana yang dialami oleh para tukang sihir sehingga mereka berselisih sesama mereka. Dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini, para tukang sihir itu menawarkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kamu wahai Musa yang akan melempar terlebih dahulu atau kami yang akan melempar? Karena para tukang sihir itu melihat di tangan Nabi Musa ada tongkat. Kamu yang melempar atau kami yang melempar? Nabi Musa menjawab, kamulah lemparkan terlebih dahulu. Maka tiba-tiba yang dilempar oleh para tukang sihir yaitu tali-tali dan ular, dalam pandangan manusia seperti ular. Tali-tali dan tongkat itu dalam pandangan manusia seperti ular. Kemudian Nabi Musa alaihi salam merasa khawatir, merasa takut. Nanti kita akan terangkan ketakutan Nabi Musa itu sebenarnya ketakutan tentang apa. Nah, apakah takut kepada para tukang sihir? Tak mungkinlah seorang Rasul yang sudah diperlihatkan mukjizat sebelum ini kemudian akan takut menghadapi tukang sihir yang berbohong, berdusta, mendustakan kebenaran. Tak akan mungkin. Lalu apa makna rasa takut yang muncul pada diri Nabi Musa? Nah, itulah yang kita insyaallah akan kita sampaikan nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi Musa alaihissalam, jangan takut, kamu pasti menang wahai Musa. Nah, sampai di situ. Nah, jadi belum sampai lagi nanti ke ayat Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Jadi yang akan kita pelajari lebih khusus dalam kisah Nabi Musa adalah tentang perbedaan antara sihir dengan mukjizat. Sihir yang dilakukan oleh para tukang sihir dan mukjizat yang berlaku pada diri Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana biasa kita akan membaca ayat yang akan kita pelajari, kemudian kita akan menerjemahkannya supaya kita dekat dengan kandungan ayat. Selepas itu barulah kita nanti masuk ke penjelasan yang lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Qalu in hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla fa ajmi'u kaidakum thumma tu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Sampai ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatanaza'u, maka mereka berselisih, berlaku perselisihan antara mereka. Mereka yang dimasukkan siapa? Para tukang sihir yang jumlahnya ramai.
amrahum dalam urusan mereka, bainahum di antara mereka, wa asarru dan mereka menyembunyikan an-najwa, yaitu perkataan yang mereka sepakati, yang mereka bicarakan secara sembunyi-sembunyi. Qalu, mereka berkata, in hadzani, tidaklah dua orang ini, yang dimaksudkan siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun, la sahirani, kecuali dua tukang sihir. Oh, jadi para tukang sihir itu meskipun mereka berselisih, tetapi para tukang sihir itu mengatakan pada orang banyak bahwasanya yang dua orang ini adalah dua orang tukang sihir, yuridani, menghendaki, ayyukhrijakum, untuk mengeluarkan kamu atau mengusir kamu, min ardikum, dari bumi kamu, dari tanah negerimu. Yang dimasukkan adalah negeri Mesir, bisihrihima, dengan sihir mereka berdua. Jadi dalam pandangan para tukang sihir itu, kalau kita ambil tadi mereka berselisih, dan yang mengatakan ini adalah yang berpandangan Nabi Musa sebagai tukang sihir. Tujuan Musa itu dengan sihirnya itu ingin mengusirmu, wahai penduduk negeri Mesir, dari negeri Mesir ini. Wa yadhhaba, dan dia nanti akan pergi, atau juga ada maknanya menghilangkan, bi tariqatikumul muthla, yaitu tariqatakum ini adalah kepercayaan yang dianut, yaitu yang diikuti, al-musla, yang utama. Nanti kita akan terangkan, ada 3 tafsirannya dari makna bitariqatikum ini. Tapi kita ambil satu saja terjemahannya, yaitu dan Musa dan Harun itu akan membinasakan atau melenyapkan atau menghilangkan ajaran atau kepercayaanmu yang utama. Fa'ajmi'u, maka kumpulkanlah, ini masih tukang sihir Fir'aun berkata kepada sesama mereka, fa'ajmi'u, maka kumpulkanlah, kaidakum, tipu daya kamu, summa, kemudian, u'tu, datanglah, soffa, dalam satu barisan. Kalau satu barisan 12.000, berapa panjangnya itu ya? Dalam satu barisan kalau berputar umpamanya mengelilingi Nabi Musa alaihissalam, berapa banyaknya itu. Waqad, dan sesungguhnya, aflaha, beruntunglah, al-yauma, pada hari ini, manista'la, orang yang menang. Akan beruntung. Kalau kita menang nanti, kita beruntung. Nabi Musa itu akan rugi, akan celaka. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa. Ini mulailah berhadap-hadapan, memperlihatkan keilmuan masing-masing. Imma antul kia, adapun kamu yang akan melemparkan, wa imma, ataupun annakuna, kami yang akan awalaman alqa, yang awal-awal atau yang memulai dalam melempar. Kamu yang melempar lebih dahulu wahai Musa, atau kami yang melempar lebih dahulu? Kira-kira begitulah maknanya. Qala, maka berkatalah Nabi Musa, bal alku, akan tetapi lemparkanlah oleh kamu lebih dahulu. Fa idza hibaluhum, fa idza, maka tiba-tiba, lempar saja tanpa menunggu waktu, tiba-tiba berubah, hibaluhum, dalam pandangan manusia, tali-tali mereka, wa isiyuhum, dan tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan, atau apa, dikhayalkan, dibuat pandangan mereka, pandangan ilaihi, kepadanya, kepada Nabi Musa. Jadi tali dilempar, tongkat dilempar, kemudian dikhayalkan kepadanya, kepada Nabi Musa, min sihrihim, dari sihir mereka, annaha tas'a, bahwasanya yang dilemparkan itu, tali-tali dan tongkat itu bergerak. Tas'a, bergerak, yaitu seperti ular merayap. Fa'aujasa, maka muncullah getaran, fi nafsihi, di hati
Nabi Musa, di hatinya, hati Nabi Musa, khifatan, rasa takut, getaran rasa takut Musa, Nabi Musa alaihi salam. Kulna, kami berfirman, Allah berfirman kepada Nabi Musa, la takhaf, jangan kamu takut wahai Musa, innaka, sesungguhnya kamu, antal a'la, engkaulah yang lebih tinggi. Ini yang akan memenangkan perlawanan, memenangkan apa namanya itu, perlawanan ya. Nah, adalah kamu wahai Musa, bukan para tukang sihir itu. Baik, kita baca dari awal langsung sekaligus, kemudian kita pindah ke tafsir. Maka mereka berselisih dalam urusan mereka di antara mereka, dan mereka menyembunyikan kehendak mereka yang telah mereka sepakati secara sembunyi-sembunyi, yaitu atau keinginan mereka yang ada dalam hati mereka itu mereka sembunyikan. Ini menerangkan tentang para tukang sihir yang sudah berkumpul sesama mereka. Qalu, mereka berkata, bermakna sebahagian tukang sihir itu berkata kepada yang lainnya, tidaklah mereka berdua ini, Musa dan Harun ini, kecuali adalah dua orang tukang sihir juga, yang menghendaki supaya mereka berdua mengusirmu dari negerimu dengan sihir mereka itu, dan melenyapkan ajaran atau kepercayaan atau keilmuan sihir yang kamu miliki, yang utama. Nah, ini satu tafsiran ya, satu terjemahan. Maka kumpulkanlah tipu dayamu, kemudian datanglah kamu atau tampillah kamu dalam satu saf, dan sesungguhnya beruntunglah pada hari ini orang yang menang. Mereka berkata, wahai Musa, kamukah yang akan melempar terlebih dahulu, ataukah kami yang akan melempar lebih dahulu? Nabi Musa berkata, lemparkanlah lebih dahulu. Maka tiba-tiba tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka dikhayalkan kepada Nabi Musa, sehingga terlihat seperti ular yang bergerak disebabkan karena sihir mereka. Nah, jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun berhadapan dengan para tukang sihir yang sudah dikumpulkan oleh Fir'aun dari seantero negeri Mesir, dan mereka ini adalah tukang-tukang sihir yang handal, yang jumlah mereka ramai. Nah, yang ingin kita dapatkan nanti insya Allah adalah tentang perbedaan antara sihir yang dilakukan oleh para tukang sihir dan mukjizat yang berlaku pada diri Nabi Musa alaihi salam. Baik, kita mulai tafsiran mulai dari ayat yang ke-62. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Maka mereka berselisih dalam urusan mereka. Para tukang sihir berselisih, apa yang mereka perselisihkan? Maka apabila kita kaitkan dengan ayat sebelum ini, karena mereka baru saja mendengar dakwah dari Nabi Musa alaihissalam, maka yang mereka perselisihkan itu adalah tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Maka sebahagian mereka mengatakan itu yang disampaikan oleh Nabi Musa itu adalah kebenaran itu. Kemudian yang satu lagi, yang sebahagian lagi mengatakan yang disampaikan oleh Nabi Musa itu adalah tipu daya itu, karena Musa itu ingin menguasai negeri ini. Nah, ingin semua negeri ini tunduk dan patuh kepadanya, kemudian dia berkuasa, kemudian kamu akan diusir dari negeri ini. Jadi mereka berselisih. Ada lagi yang berselisih tentang diri Nabi Musa itu sendiri, yaitu ada yang mengatakan Nabi Musa itu adalah seorang Rasul, karena tidak mungkin perkataan yang seperti itu keluar dari seorang manusia yang biasa. Pasti ia adalah seorang Rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang lain mengatakan tidak, dia adalah seorang tukang sihir. Maka mereka, para tukang sihir itu sudah berselisih sesama mereka disebabkan karena penyampaian dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada pengaruh juga
dakwah Nabi Musa itu kepada para tukang sihir. Pengaruh itu sudah melemahkan kesatuan para tukang sihir itu. Nah, jadi kebenaran itu sifatnya adalah melemahkan setiap yang menentangnya. Siapa saja yang menentang kebenaran pasti akan lemah, perlahan-lahan lemah dan akan binasa. Itu adalah sifat dari setiap kebatilan yang menentang kebenaran. Dan kebenaran itu tidak akan pernah lemah. Jangan dikatakan apabila ada pembawa kebenaran, kemudian pembawa kebenaran itu dihukum, disiksa, kemudian ada yang dibunuh umpamanya, kebenaran itu menjadi lemah. Tidak. Karena itu adalah sunnatullah, proses ujian yang dijalani oleh pembawa kebenaran, dan pada akhirnya itu bukan akhir dari penghujung pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan. Karena pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada para pejuang kebenaran. Mungkin yang pada masa itu telah meninggal dunia, tapi akan ada nanti yang melanjutkan, ada yang melanjutkan perjuangan menyampaikan kebenaran itu. Mungkin bukan pada generasi sekarang pertolongan itu diberikan oleh Allah, mungkin boleh jadi pada generasi yang berikutnya. Ya, tetapi kita sekarang ini bukanlah ingin memastikan pada generasi kita itu kemenangan itu didapatkan. Tidak. Yang penting pada hari ini apa yang bisa kita lakukan untuk menjemput kebenaran, untuk menjemput kemenangan itu. Jadi kita sebagai yang berusaha. Menjemput ini maksudnya menjadi sebab. Dengan mudah-mudahan dengan sebab kita nanti akan dilanjutkan oleh anak cucu kita, kemudian pada generasi berikutnya insya Allah mungkin pada masa yang akan datang kemenangan itu akan didapatkan. Kalau pada hari ini kemenangan itu dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, maka akan dilanjutkan oleh generasi yang berikutnya. Tetapi pasti kemenangan itu akan diberikan kepada orang yang mengikuti dan memperjuangkan kebenaran. Dan bagaimana pihak yang menentang kebenaran? Oh, rupanya mereka lemah. Karena mereka itu rupanya fatanaza'u amrahum bainahum. Mereka itu berselisih sesama mereka. Wa asarrun najwa. Dan mereka menyembunyikan rencana jahat mereka sehingga tidak diketahui oleh sesiapa. Kalau mereka menyembunyikan, bermakna mereka itu lemah atau kuat? Lemah. Biasanya kalau orang menyembunyikan sesuatu yang ingin dilakukan, tidak berani terang-terangan, berarti orang itu adalah lemah. Kalau dia kuat, maka dia akan terang-terangan. Dulu ada sahabat Nabi yang pergi berhijrah ke Madinah itu bersembunyi-sembunyi. Tetapi ada juga sahabat Nabi yang pergi ke Madinah itu terang-terangan. Siapa yang terang-terangan? Umar. Nih, saya mau pergi berhijrah ke Madinah. Siapa yang mau menghalang saya? Nah, mengapa Umar pergi berhijrah terang-terangan? Karena kuat. Dan tak ada siapa yang berani menghalang. Tapi mengapa ada yang sembunyi-sembunyi? Karena merasa lemah. Bisa nanti dihalang oleh penduduk kafir kota Mekah. Nah, jadi mereka, para tukang sihir ini, menyembunyikan rencana mereka itu, tidak ingin diketahui oleh orang lain, berarti mereka sendiri memperakui kelemahan mereka. Tetapi biasanya orang yang lemah itu tak mau terang-terangan mengaku kelemahan. Nah, tetap juga mau berusaha. Tapi nanti kalau sudah ditaklukkan, dikalahkan, barulah. Nah, tapi biasanya masih, istilah kita sekarang apa namanya? Masih ngeyel. Nah, apa ngeyel itu? Masih menguat-muat kan, kononnya masih kuat padahal sebenarnya lemah. Ya. Wa asarrun najwa, mereka menyembunyikan keinginan yang ada dalam hati mereka. Siapa yang bisa menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya sehingga tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana ada? Mungkin tidak diketahui oleh manusia, tetapi Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati. Sembunyikanlah di dalam hati yang paling dalam itu. Tetapi Allah Maha mengetahuinya. Maka
sebenarnya tak ada siapa yang bisa lari dari pengetahuan Allah, maka berarti tak ada kekuatan bagi orang yang menyembunyikan rencana jahat untuk menentang, kalau pada masa dahulu menentang Nabi Musa alaihi salam. Qalu in hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Ada di antara para tukang sihir Firaun itu mengatakan, ini ketika mereka kumpul sama mereka, wahai para tukang sihir, sesungguhnya Musa dan Harun ini adalah tukang sihir, dan tujuan mereka itu adalah untuk mengusir kamu dari negerimu ini. Maka apa yang diharapkan oleh orang yang berkata ini, para tukang sihir yang berkata dengan perkataan ini, kamu pertahankanlah negerimu ini dari Musa dan Harun itu, jangan sampai mereka menang, pastikan mereka berdua itu kalah. Jadi seperti apa itu motivasi ya, penyemangat, membakar semangat para tukang sihir itu supaya jangan setengah-setengah menghadapi Musa. Ini adalah pertarungan hidup mati. Ini adalah pertarungan mempertahankan negeri. Maka kamu wahai para tukang sihir, kalau kamu lalai, kamu tidak sungguh-sungguh, maka kamu akan kalah, kita akan terusir dari negeri ini, dan kamu tak punya tempat lagi di muka bumi. Kamu pilih mana? Tak ada pilihan lain kecuali mengalahkan Musa itu. Rupanya semangat orang yang berada dalam kesesatan itu hebat juga rupanya. Nah, maka kalau mendengar ada orang yang bersemangat dalam kesesatan, jangan terpedaya. Itu biasa itu, bersemangat itu. Nah, dikepalkannya juga tangannya itu. Nah, tapi tak kuat kepalan tangannya itu. Ya, maka jangan terlalu membuat kita takut sehingga berubah pula pendirian. Kemudian mereka mengatakan bisihrihima. Para tukang sihir itu mengatakan kepada sesama mereka, Musa dan Harun itu berkeinginan untuk mengeluarkan kamu dari negerimu ini dengan sihir mereka berdua. Jadi mereka memandang kelebihan yang ada pada Nabi Musa itu adalah sihir. Sementara sudah kita terangkan sebelum ini, kelebihan yang ada pada Nabi Musa itu, tongkat dilempar kemudian berubah menjadi ular, itu bukan sihir, itu adalah mukjizat. Apa beda antara sihir dengan mukjizat? Nanti akan semakin jelas ketika nanti sampai kita kepada ayat para tukang sihir melemparkan apa yang ada di tangan mereka, dan Nabi Musa juga melemparkan apa yang ada di tangannya. Tapi sekarang ini kita mau menjelaskan terlebih dahulu tentang hakikat sihir dan mukjizat. Dalam pandangan orang awam tidak akan mungkin dapat membedakan mana yang sihir, mana yang mukjizat. Apa sebab? Sebab dalam pandangan orang awam, ketika para tukang sihir itu melemparkan apa yang ada di tangan mereka, dalam pandangan orang awam adalah seperti ular yang bergerak. Nabi Musa pun juga demikian, ketika melemparkan tongkatnya, maka orang ramai, manusia banyak, lihat bahwasanya yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu dalam pandangan mereka adalah ular. Jadi dalam pandangan orang awam, mereka melihat ular dari lemparan para tukang sihir itu. Kemudian juga dalam pandangan orang awam adalah ular juga dari lemparan Nabi Musa. Masing-masing kan melempar kan. Perbedaannya adalah sihir itu hanya membalikkan pandangan, tetapi tidak merubah kenyataan. Ada guna kata kenyataan di sini. Ketika tali itu dilempar, kalau sihir, tali itu tetap tali, tidak berubah dia menjadi ular. Hanya saja pandangan manusia itu yang terbalik.
Sehingga manusia yang sudah terbalik pandangannya melihat sekarang seperti ular, padahal sebenarnya dia tetap tali. Maka para tukang sihir itu tetap melihat tali yang mereka lempar itu seperti tali, bukan ular. Yang terkena sihir saja yang melihatnya seperti ular. Jadi yang takut itu siapa? Yang melihatnya seperti ular. Tukang sihir itu takut? Tidak, karena dia tidak melihat yang dia lemparkan itu telah berubah menjadi ular. Hanya dalam pandangan manusia saja. Kemudian mukjizat. Mukjizat itu pula beda dengan sihir. Memang dalam pandangan manusia, manusia melihat yang dilempar oleh Nabi Musa adalah seperti ular, seperti ular. Nah, tetapi bedanya dengan tongkat yang dilempar oleh para tukang sihir, yaitu tongkat yang dilempar oleh tukang sihir tetap tongkat dalam pandangan manusia seperti ular, tetapi yang dilemparkan oleh manusia, oleh Nabi Musa itu adalah tongkat itu betul yang berubah menjadi ular. Jadi kalau tongkat itu betul yang berubah menjadi ular, berarti Nabi Musa yang melemparkan itu melihat itu tongkat atau melihat itu ular? Ular. Tukang sihir melihat yang dilempar oleh Nabi Musa itu tongkat atau ular? Ular. Karena tongkat itu betul yang berubah menjadi ular. Kalau bagi orang awam tak bisa membedakan. Siapa yang bisa membedakan? Nabi Musa dan para tukang sihir. Itulah sebabnya para tukang sihir itu nanti mereka bersujud kepada Nabi Musa, yaitu dengan memahami bahwasanya yang berlaku ke atas Nabi Musa bukan sihir. Karena kalaulah sihir tentu mereka tahu, karena mereka menguasai ilmu itu. Nah, tinggal lagi para tukang sihir itu, yaitu mereka akan mengikuti kebenaran, mengikuti Nabi Musa, atau takut kepada Firaun sehingga tidak mau mengikuti kebenaran. Pada akhirnya nanti bagaimana? Ini belum lagi sampai kepada cerita itu. Pada akhirnya nanti adalah para tukang sihir itu beriman, bersujud di hadapan Nabi Musa, mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, dan tidak takut kepada Fir'aun. Rupanya kalau sudah takut kepada Allah, maka tidak takut lagi kepada selain Allah. Meskipun Fir'aun itu mengancamnya, akan aku salib kamu ini. Salib apa salib? Potong. Dan akan kupenggal tanganmu dan kakimu secara bersilang. Tetapi apakah para tukang sihir itu takut? Tidak. Rupanya kalau sudah keimanan kepada Allah itu muncul, maka ketakutan kepada selain Allah itu hilang. Nah, itu kehebatannya. Oh, berarti ilmu sihir itu sebenarnya hebat atau tak hebat? Lawan hebat apa? Ya, tak ada kehebatan pada sihir itu. Apa sebab? Sebab tidak akan berdaya di hadapan kebenaran, di hadapan mukjizat. Tapi pada hari ini tak ada lagi mukjizat, karena tak ada lagi rasul-rasul yang diutus. Karena mukjizat itu hanya diberikan kepada rasul sebagai bukti kerasulan. Ya, memang tak ada mukjizat pada hari ini, karena tak ada rasul yang diutus. Tetapi ada juga perkara yang luar biasa berlaku pada orang-orang yang dekat dengan Allah, yang disebut sebagai wali-wali Allah. Nah, yang berlaku pada wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu tidak disebut mukjizat, tapi disebut karamah. Nah, kita sebut dalam bahasa kita keramat. Keramat. Bisa berlaku perkara yang istimewa pada wali-wali Allah? Ya, bisa. Untuk menerangkan mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka para tukang sihir tidak akan mampu mengalahkan wali-wali Allah itu. Berkumpullah tukang sihir itu dari Sabang sampai Merauke, umpamanya lah.
Kemudian untuk berhadapan dengan para wali Allah yang dekat dengan Allah tidak akan berdaya. Jadi apa beda antara sihir dengan mukjizat? Sihir hanya membalikkan pandangan. Mukjizat merubah yang digunakan itu seperti tongkat itu berubah menjadi ular. Memang betul tongkat itu betul berubah menjadi ular. Tapi ada kesamaan antara sihir dengan mukjizat. Sama-sama yang memberlakukannya Allah Ta'ala. Jadi sihir itu berlaku dengan izin Allah. Mukjizat itu pun juga berlaku dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ini ayat tentang sihir itu. Tidaklah ahli-ahli sihir itu dia bisa mendatangkan kemudaratan kepada orang lain dengan ilmu sihir mereka, kecuali berlakunya ilmu sihir itu dengan izin Allah. Mukjizat dengan izin Allah juga. Jadi ilmu sihir itu bisa juga berlaku, ya, dengan izin Allah. Apabila Allah izinkan, berlaku. Apabila Allah tidak izinkan, berlaku. Mengapa Allah izinkan juga ilmu sihir itu berlaku? Ujian. Sebagai ujian. Maka dua orang malaikat itu mengatakan, jangan kamu belajar ilmu sihir dariku, karena aku berdua ini membawa ilmu sihir untuk diajarkan ini adalah sebagai ujian. Lalu orang yang belajar ilmu sihir berarti adalah orang yang gagal dalam ujian. Maka hukum mempelajari ilmu sihir itu adalah haram. Mengamalkannya adalah juga haram. Maka siapa yang belajar ilmu sihir bermakna dia telah gagal dalam ujian, karena dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kira-kira ada peringatan itu tidak dalam komik sihir yang diperjualbelikan itu? Di awal-awal itu di lembaran pertama, jangan percaya kepada sihir karena sihir adalah perbuatan yang diharamkan. Ada peringatan seperti itu. Akhirnya anak-anak kita setelah membaca komik itu, maka berkeinginan untuk mempelajari ilmu sihir. Di mana kita menuntut ini? Menuntut itu maksudnya menuntut ilmu sihir. Pergilah dia ke gunung mana sih? Gunung Sahilan. Untuk mempelajari ilmu sihir. Tak ada kelebihan pada ilmu sihir. Malah menjatuhkan seseorang ke dalam kemusyrikan, ke dalam kekufuran. Dan pada akhirnya orang yang belajar ilmu sihir itu akan sengsara. Cobalah lihat siapa yang biasa mengamalkan ilmu sihir, dukun-dukun itu, yang hidupnya senang bahagia di dunia ini siapa? Coba lihat. Tak ada. Ada orang yang dengan ilmu sihirnya kaya raya? Tidak ada. Miskin. Ada orang yang dalam keluarganya tenang, kemudian penuh kasih sayang karena mengamalkan ilmu sihir? Tidak. Ada orang yang matinya itu baik kalau dia mengamalkan ilmu sihir? Tidak. Dibukakan atap rumah itu baru mati dia. Sudah terbelalak matanya. Nah, sudah keluar lidah itu dari mulutnya, barulah dia bisa mati. Begitu susahnya orang yang mengamalkan ilmu sihir dalam kematiannya. Dan itu pertanda bahwasanya perbuatan sihir itu perbuatan yang buruk dan tercela. Dan ilmu sihir itu biasa dituntut tadi dari siapa tadi? Dari syaitan. Syaitan. Wa ma wattaba'u ma tatlu syayatin, syaitan-syaitan. Wa ma apa ayatnya? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Syaitan itu yu'allim mengajarkan. Yu'allimuna an-nas, manusia sihir. Jadi ahli-ahli sihir, tukang-tukang sihir itu gurunya siapa? Syaitan. Gurunya syaitan. Nah, syaitan itu yang membantu tukang sihir itu dalam memberlakukan ilmu sihir. Berarti ilmu sihir itu adalah ilmu yang apa?
Ya ilmu memang ilmu, tetapi dia adalah ilmu yang buruk, ilmu yang sesat, ilmu yang tercela. Jadi ada ilmu yang tak boleh dipelajari. Ilmu apa yang tak boleh dipelajari? Ada ilmu sihir itu. Tapi ilmu itu ada dan bisa berlaku kalau diamalkan ilmu itu. Bisa berlaku. Allah izinkan. Ya, Allah izinkan. Itulah disebut sebagai ujian. Maka juga disebutkan ada sebahagian bangsa manusia meminta bantuan kepada sebahagian dari bangsa jin, maka bertambah-tambahlah kedurhakaan sebahagian bangsa manusia. Siapa sebahagian bangsa manusia yang minta bantuan kepada sebahagian bangsa jin itu? Dukun. Bagaimana bangsa jin itu membantu sebahagian bangsa manusia itu? Dengan ilmu sihir. Itulah dia. Maka disihirlah. Bagaimana cara menyihirnya? Macam-macam. Ada yang datang ke dukun, Pak Dukun, tolonglah sihir si fulan itu. Tolong bawa baju yang dia pakai itu. Nah, curi bajunya yang sedang dijemur itu, bawa sini. Nah, atau ambil fotonya, bawa sini. Nah, atau ambil bahagian dari tubuhnya. Mungkin dia sedang potong kuku bawahnya, atau dia meludah, atau ada rambutnya yang terjatuh. Bawa sini. Biasanya dengan sarana itu tukang sihir mulai menghembuskan nafasnya ke sarana itu. Itu yang disebutkan dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan biasanya tukang sihir itu akan memecahkan, menceraikan antara suami dengan istri, antara dua sahabat yang berkawan, bersaudara. Ini disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah. Jadi tujuan pengamalan ilmu sihir itu adalah untuk mendatangkan kemudaratan. Sementara mukjizat itu diberlakukan adalah untuk memunculkan kebenaran, supaya manusia beriman kepada Rasul yang diutus. Jadi jauh sekali beda antara sihir dengan mukjizat. Wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Nah, dalam anggapan para tukang sihir, Nabi Musa itu adalah yang mengamalkan sihir dengan sihir yang biasa diamalkan oleh para tukang sihir itu. Mereka beranggapan Musa dan Harun ini dengan cara sihir mereka itu mereka mengusir kita. Maka kalahkan sihir mereka itu. Jadi kalau kita tak kalahkan Musa dan Harun itu yang memiliki ilmu sihir, kita nanti akan terusir. Padahal ini ilmu sihir ini kita ini yang pegang ini. Maka jangan sampai ilmu sihir kita ini dikalahkan oleh ilmu sihir Musa dan Harun. Itu perkataan para tukang sihir kepada sesama mereka. Kemudian mereka menasihati sama mereka, kumpulkanlah tipu daya kamu semua dan datanglah, hadirlah kamu atau tampillah kamu dalam satu shaf, dalam satu kesatuan yang rapat, dan sesungguhnya beruntunglah pada hari ini orang yang menang. Ini kata-kata semangat para tukang sihir itu kepada sesama mereka. Kemudian para tukang sihir itu berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kamu yang akan melemparkan terlebih dahulu atau kami yang akan melempar lebih dahulu? Nabi Musa mengatakan, maka lemparkanlah terlebih dahulu. Maka ketika para tukang sihir itu melemparkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, maka dikhayalkan kepada Nabi Musa, disebabkan karena sihir mereka itu, Nabi Musa melihatnya seperti ular yang bergerak. Maka lahirlah rasa takut pada diri Nabi Musa. Rasa takut apa yang dimaksudkan? Apakah takut kepada tali-tali atau ular, tongkat-tongkat yang dilempar itu yang dipandang seperti ular? Tidak. Lalu takut apa Nabi Musa? Takut kalau manusia yang lain itu memandang itu adalah sihir dan mereka mempercayainya, sehingga berubah kepercayaan orang ramai dalam melihat ilmu sihir itu yang telah diperlihatkan, sehingga bisa merubah pandangan, sehingga manusia percaya kepada tukang sihir
dan meninggalkan Rasul yang diutus. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa bukan takut karena dirinya sudah melihat ular itu, tidak, tetapi takut orang lain, yaitu manusia, apabila mereka itu berhasil disesatkan oleh para tukang sihir itu dengan ilmu sihir mereka. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah menenangkan Nabi Musa, jangan kamu takut wahai Musa, kamu menang, maka nanti manusia ini tidak akan mengikut para tukang sihir, akan mengikut kamu. Jadi Allah memberitahu Nabi Musa, jangan kamu takut tentang manusia akan sesat, enggak. Apa sebab? Sebab kamu akan menang, maka manusia nanti akan mengikutimu, tidak akan mempercayai para tukang sihir. Bahkan nanti yang akan berlaku, para tukang sihir itu betul yang bersujud, yang beriman, maka tak akan mungkin mereka akan mengikuti para tukang sihir itu. Bagaimana kisah berikutnya? Pertemuan yang akan datang, insyaallah. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.